Pemirsa, pemain tim voli Korea Haepas Moma Basoko membuat pernyataan jujur usai Megawati tampil fantastis. Usai kalahkan BJB dengan skor 3-0 di Proliga 2026, anehnya ini memicu reaksi mengejutkan dari Yola Yuliana. Di sisi lain, pelatih Jakarta Pertamina Enduro Bulen Karslioglu langsung membuat pernyataan keras dengan membela Megawati Hangestri yang jelas jadi nyawa permainan tim Jakarta Pertamina Enduro. Benarkah demikian? I was very impressed with Megawati Hangestri's performance in the 2026 Pro Liga when she helped Jakarta Pertamina Enduro against BJB Tanama. I miss Megawati appearing again in the Korean Volleyball League next season. Wah, gila, ini benar-benar bisa gemparkan voli di Asia. Begini pernyataan jujur dan cerdas pemain Haepas, Moma Basoko, usai Megawati tampil kelas Eropa di Proliga 2026. Usai misi balas dendam lawan BJB, tanda mata tercapai. Di luar dugaan sampai bikin Yola Yuliana bereaksi sangat mengejutkan begini. Bahkan pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Bulen Karslioglu, sikat balik pernyataan Yola soal kehebatan Megawati. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, kemenangan meyakinkan Jakarta Pertamina Enduro atas Bandung BJB tanda mata di laga terakhir putaran 2 Proliga 2026 seri Gresik kembali menegaskan status Megawati Hangestri Pertiwi sebagai salah satu ikon voli putri Asia saat ini. Namun, sorotan tak hanya datang dari dalam negeri. Dari Korea Selatan, mantan rival Megawati di Liga Voli Putri Korea, Moma Basoko, turut memberikan pernyataan yang jujur, cerdas, dan tegas terkait performa Megatron dan kekuatan Pertamina Enduro musim ini. Moma Basoko, yang kini memperkuat klub Haepas di Liga Voli Korea Selatan dan pernah beberapa kali berhadapan langsung dengan Megawati, mengaku tidak terkejut dengan hasil tersebut. Dalam pernyataannya, Moma menyebut kemenangan Pertamina Enduro adalah hasil dari kombinasi disiplin, kualitas individu, dan mental juara yang sudah terbentuk. Saya tidak kaget melihat Megawati tampil dominan lagi. Dia bukan hanya soal power spike, tapi juga soal kepercayaan diri dan kecerdasan membaca permainan. Itu yang membuatnya berbeda, ujar Moma Basoko. Menurut Moma, performa Megawati di Proliga 2026 menunjukkan kematangan yang jauh berkembang dibandingkan saat keduanya masih bersaing di Liga Voli Putri Korea. Ia menilai Megawati kini lebih sabar dalam menyerang dan lebih efektif dalam memilih momen krusial untuk memukul keras. Dulu dia sangat eksplosif, sekarang dia lebih efisien. Itu tanda pemain besar. Dia tahu kapan harus menghancurkan blok dan kapan cukup menempatkan bola. Lanjutnya, Moma juga menyoroti kekuatan kolektif Pertamina Enduro yang dinilainya menjadi faktor pembeda dalam pertandingan melawan BJB tanda mata. Blok rapat dan transisi bertahan ke menyerang yang cepat membuat upaya Sonali Cidrao, Kalista Maya, dan rekan-rekannya kerap kandas. Kalau satu pemain hebat saja tidak cukup, tapi Pertamina Enduro punya sistem. Semua pemain tahu perannya. Itu sebabnya skor terlihat begitu jauh, kata Moma dengan nada tegas. Lebih lanjut, Moma Basoko menilai kemenangan ini bukan sekadar balas dendam atas kekalahan sebelumnya, melainkan sinyal kuat bahwa Pertamina Enduro serius mengincar gelar Proliga 2026. Ia bahkan menyebut tim tersebut saat ini berada di level yang siap bersaing di turnamen internasional. Mereka bermain seperti tim yang lapar gelar, fokus dari awal sampai akhir set. Kalau mereka konsisten seperti ini, sulit dihentikan, ujarnya. Menariknya, Moma juga memberikan komentar jujur terkait tekanan yang selalu melekat pada Megawati Hangestri sebagai bintang utama. Menurutnya, Megawati justru terlihat menikmati peran tersebut dan mampu mengubah tekanan menjadi energi positif. Tidak semua pemain bisa hidup dengan ekspektasi besar. Megawati bisa. Itu mental juara. Saya pernah jadi rivalnya, jadi saya tahu persis betapa kompetitifnya dia, ungkap Moma.
Ia pun menegaskan bahwa persaingan masa lalu di Korea bukan lagi soal rivalitas personal, melainkan bagian dari perjalanan karir yang saling membentuk satu sama lain. Moma mengaku bangga melihat Megawati terus berkembang dan membawa dampak besar bagi tim yang dibelanya. Kami pernah saling mengalahkan, tapi sekarang saya melihatnya sebagai pemain yang membawa inspirasi, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk voli Asia, tuturnya. Kemenangan 3-0 atas BJB Tanda Mata menjadi bukti nyata dominasi Pertamina Enduro di laga tersebut. Set pertama ditutup dengan skor 25-17 setelah serangan cepat dan spike keras Megawati sulit dibendung. Set kedua berjalan lebih ketat, namun kembali menjadi milik Pertamina Enduro dengan skor 25-20 berkat blok rapat dan servis menekan. Di set ketiga, semangat Megatron dan kawan-kawan tak mengendur hingga menutup pertandingan dengan skor telak 25-18. Dengan hasil ini, Pertamina Enduro semakin percaya diri menatap fase berikutnya di Proliga 2026. Sementara itu, pernyataan Moma Basoko menjadi pengakuan jujur dari seorang mantan rival bahwa Megawati Hangestri kini telah berada di level pemain elit yang bukan hanya ditakuti, tetapi juga dihormati. Bagi dunia voli putri, kemenangan ini bukan sekadar catatan skor, melainkan penegasan bahwa kualitas, kerja keras, dan mentalitas juara tetap menjadi kunci utama di level tertinggi. Dan dari Korea Selatan, Moma Basoko telah mengatakan semuanya dengan lugas, tanpa berlebihan. Megawati Hangestri memang pantas berada di puncak. Sementara itu, di sisi lain, dominasi Jakarta Pertamina Enduro pada laga terakhir putaran 2 Proliga 2026 seri Gresik terus menjadi perbincangan hangat. Kemenangan telak 3-0 atas Bandung BJB Tanda Mata yang dipimpin Megawati Hangestri Pertiwi tak hanya menuai pujian, tetapi juga memicu respons bernada sinis dari pemain Jakarta Livin Mandiri, Yola Yuriana. Berbeda dengan banyak pihak yang memberikan apresiasi terbuka, Yola justru menyampaikan pernyataan panjang yang dinilai menyiratkan ketidakpuasan terhadap sorotan besar yang diarahkan kepada Megawati, termasuk pujian dari mantan rivalnya di Liga Voli Korea Selatan, Moma Basoko. Dalam pernyataannya, Yola secara terbuka menyebut nama Megawati dan menegaskan bahwa kemenangan Pertamina Enduro tidak seharusnya dipersonifikasikan pada satu pemain saja. Saya melihat pertandingan itu sebagai kemenangan tim, bukan kemenangan Megawati saja. Jangan selalu dibawa seolah-olah Megawati yang melakukan semuanya. Di lapangan ada Wilma Salas, Yana Syarban, setter yang rapi, dan sistem tim yang sudah jadi. Kalau semua faktor itu mendukung, siapapun bisa terlihat dominan, ujar Yola dengan nada tegas. Yola menilai pemberitaan yang terlalu terpusat pada Megawati justru tidak adil bagi pemain lain, baik di Pertamina Enduro maupun di tim-tim pesaing. Kadang saya merasa media terlalu berlebihan mengangkat satu nama, seolah-olah tanpa Megawati tim itu tidak bisa menang. Menurut saya itu tidak objektif. Banyak pemain lain di Proliga yang juga bekerja keras dan punya kualitas, tapi tidak terus-menerus disorot. Lanjutnya. Ketika ditanya mengenai pernyataan Moma Basoko yang secara terbuka memuji Megawati sebagai pemain matang dan bermental juara, Yola kembali memberikan respons dingin yang langsung menyebut nama mantan bintang Liga Korea tersebut. Kalau Moma Basoko bilang seperti itu hak dia. Dia mungkin punya pengalaman pribadi dengan Megawati di Korea. Tapi pendapat satu pemain luar negeri tidak otomatis jadi kebenaran mutlak, kata Yola. Menurut Yola, pujian dari luar negeri sering kali dibesar-besarkan dan dijadikan legitimasi bahwa seorang pemain berada jauh di atas yang lain. Sekarang ini apa-apa sedikit bilang diakui rival Korea. Padahal di dalam negeri juga banyak pemain yang kualitasnya tidak kalah. Tapi karena bukan Megawati, jadi tidak dianggap, ucapnya dengan nada menyindir.
Yola juga menyinggung soal konsistensi yang menurutnya sering diabaikan ketika membicarakan Megawati. 1-2 pertandingan menang telak tidak bisa dijadikan ukuran segalanya. Proliga itu panjang, konsistensi sepanjang musim yang menentukan. Jadi menurut saya terlalu cepat kalau selalu menempatkan Megawati di level paling atas tanpa melihat keseluruhan kompetisi, tegasnya. Lebih lanjut, Yola mengaku tidak terpengaruh dengan perbandingan dirinya dengan Megawati yang kerap muncul di ruang publik. Namun pernyataannya justru menunjukkan nada defensif. Saya tidak pernah merasa bersaing secara personal dengan Megawati. Kami beda posisi, beda tim, beda peran. Tapi kalau setiap saat nama saya atau pemain lain dibandingkan dengan dia, ya lama-lama jenuh juga, ujarnya. Yola menambahkan bahwa dirinya lebih memilih fokus pada tim yang dibelanya saat ini dibandingkan ikut larut dalam euforia satu pemain. Saya di Livin Mandiri fokus membangun tim, bukan mencari panggung. Kalau orang lain mau disebut-sebut terus, silahkan. Saya rasa prestasi tim jauh lebih penting daripada pencitraan individu, katanya. Pernyataan panjang Yola Yuliana ini langsung memancing reaksi beragam karena kontras dengan sikap Moma Basoko yang justru secara terbuka mengakui kualitas Megawati meski pernah menjadi rival langsung. Sikap Yola dinilai memperlihatkan ketegangan terselubung di antara para bintang voli putri nasional di tengah berubahnya peta kekuatan Proliga. Sementara itu, Megawati Hangestri tetap memilih diam dan tidak menanggapi pernyataan tersebut. Di lapangan, ia kembali menunjukkan performa dominan yang menjadi kunci kemenangan Pertamina Enduro. Jawaban yang konsisten ia berikan sepanjang musim. Di tengah pujian internasional dan komentar sinis dari dalam negeri, satu hal tak terbantahkan, Megawati terus menjadi pusat perhatian. Dan setiap pernyataan yang mencoba meredam sorotan tersebut justru semakin menegaskan betapa besar pengaruh Megatron di Proliga 2026. Sementara itu di sisi lain, kemenangan Jakarta Pertamina Enduro atas Bandung BJB Tanda Mata di laga terakhir putaran 2 Proliga 2026 seri Gresik kembali menjadi sorotan publik. Tidak hanya karena skor telak 3-0, 25-17, 25-20, 25-18, tetapi juga karena komentar sinis pemain Jakarta Livin Mandiri, Yola Yuliana, yang dinilai sebagian pihak meremehkan peran Megawati Hangestri Pertiwi. Menanggapi hal ini, pelatih Pertamina Enduro, Bulan Karslioglu, tidak menahan diri. Dalam jumpa pers pasca laga, ia berbicara tegas dan keras membela pemain bintangnya. Pertama-tama, saya ingin mengatakan satu hal dengan jelas. Megawati adalah pemain luar biasa. Spike, servis, blok, semua aspek permainannya menunjukkan kualitas top level. Tidak ada yang perlu direndahkan, apalagi oleh komentar seperti itu, ujar Bulan dengan nada tegas. Bulan menekankan bahwa sindiran Yola Yuliana yang menyinggung kemenangan Pertamina Enduro sebagai kerja tim semata dan meremehkan Megawati tidaklah tepat. Semua tim punya pemain dan strategi, itu benar, tapi jangan sampai itu dijadikan alasan untuk meremehkan satu pemain yang memang menjadi pembeda di lapangan. Megawati bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas dalam membaca permainan. Itulah yang membuatnya berbeda, tegasnya. Pelatih asal Turki itu bahkan menyinggung langsung nama Yola dan pernyataannya yang juga menyinggung pujian Moma Basoko terhadap Megawati. Kalau Yola atau siapapun ingin bicara soal pendapat Moma Basoko, saya katakan ini, Megawati sudah membuktikan kualitasnya sendiri, baik di Indonesia maupun di Liga Internasional. Apresiasi dari rival lama seperti Moma. Sementara itu di sisi lain, kemenangan Jakarta Pertamina Enduro atas Bandung BJB Tanda Mata di laga terakhir putaran 2 Proliga 2026 seri Gresik kembali menjadi sorotan publik. Tidak hanya karena skor telak 3-0, 25-17, 25-20, 25-18, tetapi juga karena komentar sinis pemain Jakarta Livin Mandiri, Yola Yuliana, yang dinilai sebagian pihak meremehkan peran Megawati Hangestri Pertiwi.
Menanggapi hal ini, pelatih Pertamina Enduro, Bulan Karslioglu, tidak menahan diri. Dalam jumpa pers pasca laga, ia berbicara tegas dan keras membela pemain bintangnya. Pertama-tama, saya ingin mengatakan satu hal dengan jelas. Megawati adalah pemain luar biasa. Spike, servis, blok, semua aspek permainannya menunjukkan kualitas top level. Tidak ada yang perlu direndahkan, apalagi oleh komentar seperti itu, ujar Bulan dengan nada tegas. Bulan menekankan bahwa sindiran Yola Yuliana yang menyinggung kemenangan Pertamina Enduro sebagai kerja tim semata dan meremehkan Megawati tidaklah tepat. Semua tim punya pemain dan strategi, itu benar, tapi jangan sampai itu dijadikan alasan untuk meremehkan satu pemain yang memang menjadi pembeda di lapangan. Megawati bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas dalam membaca permainan. Itulah yang membuatnya berbeda, tegasnya. Pelatih asal Turki itu bahkan menyinggung langsung nama Yola dan pernyataannya yang juga menyinggung pujian Moma Basoko terhadap Megawati. Kalau Yola atau siapapun ingin bicara soal pendapat Moma Basoko, saya katakan ini, Megawati sudah membuktikan kualitasnya sendiri, baik di Indonesia maupun di Liga Internasional. Apresiasi dari rival lama seperti Moma bukan kebetulan. Itu datang karena kerja keras dan kemampuan nyata, bukan karena popularitas. Jelas Bulan keras. Bulan menambahkan bahwa komentar sinis dari pihak lain kerap muncul ketika seorang pemain tampil dominan. Menurutnya, ini adalah hal wajar dalam dunia olahraga, tetapi tidak seharusnya digunakan untuk merendahkan prestasi. Kadang ada pemain yang iri melihat performa pemain lain. Itu manusiawi, tapi cara mengatakannya harus sportif. Mengatakan belum tentu Megawati sehebat itu, atau ini cuma kemenangan tim, jelas salah fokus. Di lapangan, Megawati yang menjadi motor serangan kami, membuat poin penting, memimpin tim, itu fakta, tegasnya. Bulan juga menekankan pentingnya menghargai kerja tim tanpa mengurangi nilai pemain individu. Kami menang karena tim solid, benar, tapi Megawati adalah faktor X kami. Jangan sampai kata tim dijadikan alasan untuk menutupi kehebatan pemain. Semua orang harus jujur melihat fakta. Megawati menunjukkan kualitas luar biasa, tidak ada yang meragukan itu, tambah Bulan. Lebih jauh, Bulan menekankan bahwa kritik atau sindiran seperti itu justru tidak akan mempengaruhi timnya. Komentar seperti itu tidak akan mengubah cara kami bermain. Kami fokus ke lapangan, fokus ke strategi. Megawati tetap menjadi pemain utama kami, memimpin tim dengan ketenangan dan kekuatan. Dan siapapun yang ingin melihat, lihat saja di lapangan, bukan di media sosial, ujarnya dengan nada tegas dan tidak kompromi. Bulan menutup pernyataannya dengan peringatan halus kepada rival atau pihak yang mencoba meremehkan Megawati. Jika ada yang meremehkan Megawati, saya ingin katakan, jangan menilai pemain berdasarkan opini, tapi lihat aksinya. Spike, blok, servis, Megawati menunjukkan semuanya. Siapapun yang menilai rendah, silahkan tonton lagi pertandingan kami. Fakta di lapangan berbicara sendiri, tegasnya menutup pernyataan. Dengan pernyataan keras dan tegas dari Bulan Karslioglu, jelas bahwa Pertamina Enduro menempatkan Megawati Hangestri sebagai ikon dan motor utama tim, sekaligus memberikan jawaban lugas terhadap sindiran Yola Yuliana. Bagi Bulan, kualitas dan dedikasi Megawati tidak perlu diragukan, dan komentar sinis dari pihak lain sama sekali tidak akan mengubah posisi pemain bintang tersebut. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kiper naturalisasi Timnas Indonesia, Marten Paes, langsung mencuri perhatian setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain Ajax pada Senin 22. Dalam sesi tanya-jawab di Instagram resmi klub, Paes membeberkan julukan unik yang melekat pada dirinya, Tembok. Julukan itu diberikan fans Indonesia karena penampilannya di bawah mistar yang kerap sulit ditembus lawan. Kepindahan ke Ajax juga menandai kembalinya Paes ke sepak bola Belanda setelah beberapa musim berkarir di MLS bersama FC Dallas. Ia mengaku bangga bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di Belanda tersebut. Dalam sesi yang sama, Paes menyebut legenda Brasil Ronaldinho sebagai idola sepak bolanya.
Transfer ini terjadi setelah FC Dallas dan Ajax mencapai kesepakatan. Kiper berusia 29 tahun itu diikat kontrak hingga Juni 2029. Selama membela Dallas sejak 2022, Paes tampil dalam 114 laga MLS, mencatat 23 clean sheet. Di Timnas Indonesia, Paes sudah mengoleksi 10 penampilan dengan 3 clean sheet. Rekam jejak itu membuat peluangnya menjadi kiper utama Ajax cukup terbuka, terlebih setelah Remco Pasveer hengkang. Namun, ia tetap harus bersaing dengan Jaros Vitezslav untuk mengamankan posisi nomor 1 di bawah Mistar. Nama Luke Vickery tiba-tiba jadi buah bibir di kawasan Asia Pasifik. Penampilan gemilangnya di A-League musim ini membuatnya dilirik banyak pihak, termasuk Timnas Indonesia. Media Australia, football360.com.au, bahkan menilai Vickery sebagai salah satu pembelian terbaik musim ini dan calon kuat pemain internasional di masa depan. Sorotan itu muncul berkat performanya yang stabil dan menonjol. Football360.com.au menulis bahwa permainan Vickery memunculkan pertanyaan apakah ia layak mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Ketertarikan PSSI pun disebut sudah sampai pada tahap proposal perubahan status kewarganegaraan internasional, sehingga isu naturalisasi mulai ramai diperbincangkan di kalangan supporter tanah air. Vickery sendiri bukan nama baru di level internasional. Ia pernah membela Young Soxeros U20, tetapi belum terikat dengan timnas senior manapun. Situasi ini membuka peluang bagi negara lain untuk merekrutnya. Dari sisi regulasi, Vickery memenuhi syarat membela Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibu. Namun, opsinya tidak hanya merah putih. Ia juga bisa memperkuat Amerika Serikat karena lahir di Hawaii saat ayahnya bekerja di ajang Sony Open. Persaingan pun menjadi menarik karena 3 negara, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia, sama-sama punya peluang. Vickery mengakui Indonesia termasuk yang paling aktif mendekatinya. Ia menyebut sudah ada komunikasi awal untuk membahas kemungkinan yang tersedia. Menurutnya, bermain di level tim nasional adalah impian semua pemain. Tetapi saat ini ia masih menimbang opsi terbaik bagi kariernya. Situasi ini ikut menempatkan pelatih Timnas Indonesia John Hartman dalam sorotan. Hartman dikenal agresif memburu pemain diaspora. Namun bisa saja kehilangan target jika Vickery memilih negara lain. Padahal, posisi yang dimainkan Vickery termasuk sektor yang ingin diperkuat dalam proyek jangka panjang Timnas. Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan sang pemain. Indonesia sudah menunjukkan minat. Rumor naturalisasi terus bergulir. Dan publik menunggu apakah Vickery akan memilih Garuda atau justru berlabuh ke negara lain. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menuai pujian di Italia berkat sikap profesionalnya saat membela Cremonese kontra Inter Milan. Meski menjadi korban pelemparan petasan dari arah tribun supporter, Audero tetap melanjutkan pertandingan hingga tuntas. Laga di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Senin 2 Februari 2026 itu berakhir dengan kekalahan 0-2 bagi Cremonese lewat gol Lautaro Martinez dan Piotr Zielinski. Namun, sorotan utama justru tertuju pada insiden di awal babak kedua. Saat kedua tim bertukar sisi, Audero yang berada dekat tribun supporter Inter tiba-tiba menjadi sasaran petasan yang dilempar dari belakangnya. Karena tak sempat menghindar, kiper kelahiran Mataram itu mengalami luka bakar ringan dan gangguan pada telinga. Ia sempat terkejut dan kehilangan keseimbangan, membuat pemain kedua tim serta pelatih Inter, Christian Chivu, menghampirinya untuk memastikan kondisinya. Secara aturan, Inter sebenarnya berpotensi terkena sanksi kalah walkout 3-0 jika Audero menolak melanjutkan laga akibat insiden tersebut. Namun ia memilih tetap berdiri di bawah Mistar dan bermain penuh selama 90 menit. Keputusan itu menuai apresiasi luas. Cremonese memuji tanggung jawab dan sportivitas Audero, serta memastikan sang kiper dalam kondisi baik setelah laga. Klub juga berterima kasih atas dukungan yang mengalir untuk pemainnya. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke pecinta voli Indonesia.